Pengembalian bayi yang tertukar kepada orang tua biologis akan dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan trauma terutama kepada sang bayi. Proses apa saja yang akan ditempuh malam hari ini atau sore hari ini kita langsung berbincang dengan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Pak Nahar, selamat sore. Sorry. Pak Nahar, terima kasih atas waktu Anda. Pak Nahar, kami ingin konfirmasi dulu. Jadi dari statement yang juga sudah Bapak sampaikan sebelumnya, jadi ada proses yang harus dilalui oleh kedua orang tua bayi ini dengan bayinya. Bisa dijelaskan lagi di sini prosesnya itu sekompleks apa Bapak? Dan mengapa langkah tersebut memang harus diambil? Iya, tentu kita melihat kondisi real yang dialami oleh anak dan kedua orang tua masing-masing gitu ya. Dari proses yang sudah dilakukan dan sampai pertemuan terakhir kemarin di Polres, tentu kita menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa belum bisa diserahkan secara langsung. Baik dari sisi fisik dan psikis gitu ya, baik bayi maupun oleh kedua orang tua, terutama kedua ibunya. Dengan pertimbangan itu, lalu kemudian kita merujuk beberapa tahapan yang sesungguhnya biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memberikan atau melakukan pengesahan atau upaya untuk memastikan pengasuhan anak ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pertama ditawarkan 6 bulan untuk memastikan pengasuhan gitu ya. Iya. Nah, tapi kemudian pertimbangannya adalah bahwa 6 bulan itu sesungguhnya sudah dilampaui karena anak ini kan di masing-masing keluarga itu kan sudah 1 tahun. Iya. Nah, hanya memang eh, setelah pengumuman tadi malam, setelah semua pihak mengetahui sesungguhnya kedua bayi itu, lalu kemudian tentu konsekuensi itu harus diterima oleh eh, kedua belah pihak. Iya. Tetapi semalam dalam prosesnya untuk menerima tentu tidak mudah dilakukan oleh kedua orang tua, khususnya oleh kedua ibunya. Iya. Bahkan proses itu harus dilakukan istirahat atau di stop dulu untuk memastikan bahwa kondisi fisik dan psikis orang tua siap melanjutkan proses mediasi yang difasilitasi oleh Polres Bogor dan lembaga-lembaga yang diundang dalam proses tersebut. Ya, Pak Nahar, ada informasi juga, jadi memang mereka akan dipertemukan, tadi juga sudah disampaikan Polres Bogor, ada rumah istilahnya untuk tempat netral begitu ya, supaya mereka bisa betul-betul melakukan kegiatan bersama. Apa tujuan dari tempat netral ini sebenarnya Pak Nahar, dan apakah memang ada target yang memang harus dicapai bersama-sama oleh kedua orang tua ini untuk menaati waktu atau timeline tertentu? Iya, jadi kedua belah pihak membuat kesepakatan dan dengan jadwal yang sudah disepakati bersama juga gitu ya. Ya. Dari tahapan yang dilakukan, maka ada 5 tahapan. Salah satunya adalah tahapan di mana setelah petugas-petugas yang direkomendasikan untuk melakukan kunjungan rumah dan asesmen itu selesai, maka kita pengen secepatnya mempertemukan kedua keluarga itu di tempat netral dulu sebelum ke rumah masing-masing gitu ya, Ya. sambil diamati, didampingi, dan itu disepakati kita menggunakan fasilitas yang ada di Polres, dalam hal ini ruang unit PPA Polres Bogor. Ya. Nah, tempat pertemuan inilah yang kemudian kita sepakati bernama rumah bersama untuk mempertemukan kedua keluarga untuk memulai keduanya Ya. untuk mendekatkan bayi ke orang tua biologisnya masing-masing. Ya. Ya. Pak Nahar, dari mungkin pengalaman Anda, apa sebenarnya kendala dalam proses ini yang mungkin sekarang juga sudah diantisipasi? Iya,
di tahap awal kita sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan bahwa anak itu sesuatu yang sangat penting buat orang tua gitu ya. Dan Mm-mm, mm-mm. ini bisa kelihatan di pertemuan tadi malam juga nggak mudah. Iya, Misalnya kedua belah orang tua yang sudah mengasuh menyusui itu menyerahkan demikian saja gitu ya. iya, Padahal dalam 1 tahun diyakini bahwa itu adalah anak anak kami, anak iya, saya iya, gitu ya. Lalu kemudian setelah fakta dan bukti sudah dipaparkan, lalu kemudian perlu waktu, oleh karena itu maka 6 jam kami fasilitasi untuk memastikan keduanya bisa melanjutkan mm-mm. proses kesepakatan atau perlu waktu lain. Iya, Tapi di luar dugaan kami, sehingga terutama kedua ibunya itu melakukan upaya-upaya yang di luar dugaan dari yang kondisinya tak terkendali di jam ketiga iya, berubah demikian drastis di jam keempat menuju jam kelima. hmm, Perubahannya adalah anak keduanya dibawa oleh kedua ibunya masing-masing, lalu kemudian dipertemukan di salah satu ruangan, lalu kemudian proses itulah yang kemudian iya, kita nggak bisa berkata-kata bahwa ternyata dalam proses yang mereka yakini bahwa kalau niatnya baik, kalau semuanya legowo, kalau semuanya berniat baik untuk kepentingan anak, semuanya bisa kita lakukan. Dan itu sudah bisa baik, dibuktikan tadi malam. iya, Tapi nggak bisa langsung betul, betul. uh, setelah diamati. Gitu. Iya, iya. Selanjutnya Pak Nahar, saya sebenarnya juga tidak bisa membayangkan sekompleks apa kemudian proses yang akan dilakukan oleh kedua orang tua ini, apalagi seorang ibu ya yang punya kedekatan khusus. Tapi sekarang kita melihat dari sisi kasusnya, Pak Nahar. Apa yang saat ini Kemen P3 kemudian lakukan untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi? Iya, tentu kan kita kalau kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya kan tentu menyusun kebijakan, Ya, merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan anak gitu ya, bahwa anak harus diasuh oleh orang tuanya sendiri gitu ya, mm-mm. bahwa anak lalu kemudian harus tahu siapa orang tuanya. Inilah yang kemudian kita ingin pastikan Ya, bahwa lembaga-lembaga yang diberikan tugas itu baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini, maka semua stakeholder, termasuk kami di pusat, juga melakukan upaya koordinasi. Kemarin rapat koordinasi kami ada di dalamnya, lalu ya. kemudian hasilnya, maka salah satunya adalah kesepakatan tadi. Ya, baik. Kita lihat kemudian prosesnya seperti apa. Pak Nahar, sekali lagi terima kasih sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.